itu gajinya bisa lebih banyak anak itu daripada bapaknya setengah mati di Indonesia. Ya atau tidak? Mahasiswa belajar di negara-negara Kristen tadinya. Ternyata negara-negara itu menganut paham ini. Buruh di negara-negara itu diperhatikan kesejahteraan. Tuhan memberkati negara-negara itu. Malaysia, negara Islam. Yang sumber daya alamnya hanya 0,00 sekian persen daripada sumber daya alam Indonesia. Mengapa mereka lebih makmur dari Indonesia? Karena pemerintah Malaysia yang pernah dibawa Inggris sebelumnya menganut paham ini. Kaum buruh diperhatikan. Begitu banyak TKI, TKW yang kerja lari ke Malaysia. Karena cuma jadi pemetik sawit, kerja di hutan, kerja di ladang mencangkul bisa kaya. Negara itu memperhatikan buruh luar. Jepang kenapa maju? Semalam sampai 1:30. Anak saya yang kerja di Indomobil yang milik Jepang itu. Dia cerita banyak. Bagaimana Toyota, bagaimana Nissan, bagaimana Suzuki. Yang bukan Kristen. Tapi menganut paham ini mensejahterakan karyawannya luar biasa. Negara ini celaka. Maaf ya saya berkata. Siapa majikan-majikan Kristen yang pembantunya nggak pernah awet? Keluar masuk. Awas. Engkau belum Kristen. Saudara, saya mau katakan ini dalam nama Yesus. Ingat tadi maling saja kita terima baik-baik. Apalagi ini pembantu kerja di rumah kita. Saudara, perhatikan firman ini. Banyak pembantu keluar masuk dari keluarga orang Kristen. Karena majikannya berkata, bagaimana? Dia begitu bodoh. Saya beritahu, kalau dia enggak bodoh, enggak babu. Ingat itu baik-baik. Maka itu majikan Kristen bertobat engkau. Kalau mereka datang ke rumahmu, doakan. Tanya berapa orang anggota keluargamu. Tanya kenapa kamu sampai jadi pembantu rumah tangga. Kalau mereka punya anak, sekolahkan anaknya. Pelit awas kamu dalam nama Yesus. Sekolahkan anaknya. Bukankah saya sudah katakan dari awal. Konsep kita dengan konsep Papa itu beda. Ini konsep. Kalau mereka malas. Kalau sampai mereka bodoh. Jam yang sudah tidak kerja. Ajak duduk. Boleh saya doakan kamu. Kenapa mau kerja begini? Tumpangkan tangan saudara. Bukan mengkristenkan. Tidak saudara. Tapi kita bagi kasih Yesus kepada mereka. Berkati mereka. Pembantu kami saudara. Enggak pernah tahu gajinya berapa. Tapi kalau mereka ada orang jual tanah di desanya. Saya suruh tawar berapa tanah. Saya kompensasikan dengan gaji bulanan mereka. Sampai hari ini mereka enggak pernah tahu gajinya berapa. Dari muslim mereka itu. Sampai sekarang sudah jadi pelayan Tuhan. Punya 2 rumah, punya 3 tanah, punya ternak. Saya menganut paham dari Dr. Iwayan Master, Bishop Emeritus dari Gereja Kristen Protestan Bali. Masih hidup Pak Wayan ini. 70 lebih umurnya. Dia berkata begini, berapa tahun yang lalu. Kalau kamu punya uang, jangan belikan barang yang buatan manusia. Barang buatan manusia nilainya merosot terus, walaupun mahal. Tapi kalau kamu punya uang, berikan barang buatan Tuhan. Nilainya naik terus. Hanya ada 3 barang buatan Tuhan. Emas, tanah, dan ternak. Nah saya ajar mereka yang bekerja. Jangan beli tip, jangan beli mobil. Untuk apa? Itu bisa merosot nilainya. Beli tanah, beli emas. Dan mereka nurut. Sampai hari ini. Luar biasa Tuhan berkati mereka. Ini contoh. Ayat 17. Masih Ulangan 24 ayat 17.
Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Ini yang dilakukan di Indonesia. Malaysia luar biasa. Saya itu terus terang kalau nggak terpaksa saya nggak mau ke Malaysia. Sakit hati saya sudah. Bukan sakit hati pada Malaysia, sakit hati pada bangsa sendiri, gobloknya itu. Saya terakhir ke Kuala Lumpur, akan kaget. Kuala Lumpur kayak Amerika, kayak Eropa. Orang asing lalu lalang, bebas. Di negeri ini orang asing ketakutan. Jangan lagi orang asing dari sononya sudah asing. Kita lahir di sini dianggap asing masih. Gobloknya pemerintah kita. Dan gobloknya bangsa ini. Apabila orang asing diperkosa haknya, Tuhan akan menghukum bangsa ini. Dan ini terjadi di Indonesia. Anak-anak yatim disengsarakan di negeri ini. Hak-hak janda diserobot habis-habisan. Maka itu siapa pernah beli hartanya janda, kembalikan harga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Dan engkau ditebus Yahweh Tuhanmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal. Kembali ke Ayub 10 sekarang. Dari semua kejahatan Ayub, orang haus nggak diberi minum, orang lapar nggak dikasih makan, orang asing, orang miskin diusir dengan kemiskinannya, tanah-tanah mereka diserobot. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Oh, ini kesalahan. Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir melampaui meliputi engkau. Saya lanjutkan karena waktu. Ayat 18. Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik. Tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripada. Terus ayat 21. Ini sekarang caranya Ayub bertobat. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Ramah terhadap Tuhan. Tentram hidupmu. Engkau memperoleh keuntungan. Jadi tidak disimpan di pundi-pundi yang berlubang. Bendaharanya, kasnya, kas yang berlubang. Tidak. Ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Ayub ditegur begini. Ternyata dia salah cuma merendahkan diri dalam nama Yesus. Apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Bapa, engkau jamah setiap kami supaya kami mengerti mulai hari ini dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan, perhatikan. Pertobatan yang Tuhan minta mulai ayat 21, 22, 23. Ayub diminta kembali kepada Tuhan. Ingat, enggak hanya bertobat lalu berhenti. Pertobatan dari dosa kesalahan kita. Karena kita menindas orang miskin, memperkosa hak janda, merampas hak anak yatim, dan menghina orang asing atau kaum urban. Para pegawai harian. Enggak cukup hanya minta ampun bertobat. Ayat 24 mengagetkan saya. Saudara, antara tahun 79 sampai 81. Saya masih ingat. Ketika saya banyak bergerak bersama almarhum Yeremia Rim dan bersama Bapak Tuhan yang lain waktu itu. Bergerak di antara anak-anak muda di Indonesia. Ayat ini diwahyukan kepada saya. Pertobatan kita enggak cuma minta ampun Tuhan, kami salah. Tapi ada tingkatan. Jadi caranya baca, sambung 23-24. Begini caranya. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri,
apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Ini loh yang penting. Itu gajinya bisa lebih banyak anak itu daripada bapaknya setengah mati di Indonesia.